Kanjeng Sesubakir itu orang suci, Mbak. Iya. Iya. Loh kok kamu karangkan cerita Kanjeng Sesubakir datang ke sini terus gegeri Romo Semar itu loh, Mbak. Yang notabene sama orang-orang Jawa Tulen dianggap sebagai pamomongnya tanah Nusantara. Iya. Loh, ini cerita apa lagi? Ini kok saya bilang malah ngelecehno Sesubakir ya, Mbak, cerita itu, Mbak. Iya, Hah? betul. Lawang orang suci, orang linuwe. Bertamu ke tempatnya orang, Iya. tuan rumahnya jejak gegeran. Iya. Loh, ini apa ini? Ini maksudnya Kan apa? nggak lucu ya. Kok lucu banget ya ceritamu ini lo lucu banget gitu loh, Mbak. Ini cerita dari mana? Dari alam mana ini? Gitu loh, Mbak. Selamat siang saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Ya, kali ini saya dan Pak De Agus alan-alan di Kali Brantas, Surabaya. Ya, lihat grojokan yang airnya mumbul-mumbul. Ya, grojokan itu suatu bendungan, saudara-saudara. Itu bikinan Belanda dan airnya disalurkan sebagian untuk dijernihkan menjadi air minum PDAM wilayah Surabaya. Ya. Kita lagi nongkrong dengan Pak De Agus ya, narasumber kita. Rahayu Pak De. Rayu, Mbak. Ya, ini omong-omongi ada sedikit pertanyaan ini Pak De yang ya juga menyangkut masalah istilahnya babat tanah Jawa itu loh. Iya. Saya ingin tahu masalah antara Sesubakir dan Eyang Romo Semar Pak De. Ada yang ceritanya itu dibikin terjadi suatu pertarungan, terus ada perjanjian dan sebagainya, dan seolah-olah Eyang Romo Semar ini menjadi kalah-kalahan. Nah, itu sebetulnya yang bikin cerita itu siapa Pak De? Kok aneh gitu ceritanya? Apa itu nggak suatu pembodohan saja? Tolong diberikan sedikit penjelasan dan penjabarannya Pak De. Masalah itu ya, Mbak. Iya. Salam rahayu, salam kenyataan, dan salam kasunyatan. Rahayu. Gini, Mbak. Sebenarnya bahasan masalah Kanjeng Sesubakir sama Romo Ismoyo Jati atau Romo Semar itu kan sering dibahas orang, Pak ya. Iya. Cuma mereka punya penjabaran itu sendiri-sendiri waktu itu versi ya, Pak. Tapi kalau Mbak Ageng tanya sama saya penjabaran itu, Iya. ya seperti yang saya dapat dari Romo-Romo Ageng saya, Pak Iya. ya. Iya Pak De. Terus sama pikolean. Nah, pikolean itu maksudnya apa, Mbak? Penalaran iya. saya ya menggunakan akal pikiran sama Iya, rasa iya, jati. menurut Pak De Agus. Saya kok sanksi sih sama cerita itu, Pak. Iya. Malah itu cerita itu jadi cerita kayak cerita nggak bener gitu, Pak. Nggak benernya itu gini loh, Mbak ya. Coba kita pikir sekali lagi, Mbak ya. Sebelum Islam datang ke tanah Jawa, Nusantara, Mbak ya. Iya. Khususnya tanah Jawa ya. Iya. Agama Hindu Buddha itu kan sudah pernah masuk duluan, Mbak. Iya. Betul toh? Betul. Pernah nggak kita itu dapat cerita dari Hindu ya, Mbak ya? Maharshi, dari Buddha, Guru Agung, apa Guru Iya. Suci. Iya. Terus datang ke sini, ke Nusantara, khususnya tanah Jawa. Ya. Iya. Untuk menyebarkan ajaran-ajaran agamanya beliau, Hindu dan Buddha itu. Terus berkelahi sama Romo Semar. Ada nggak cerita itu, Pak? Nggak ada. Nggak pernah dengar ya? Lah wong tuan rumah kok malah digegeri itu gimana? Itu kan logikanya ya, Pak. Iya. Nah sekarang kenapa begitu ada ajaran Islam masuk ke Nusantara, kok pakai acara perang-perangan kayak gitu? Iya. Cobalah dinalar, gitu loh, Mbak. Iya. Terus pakai ada acara. Oh, saya dulu waktu SMA, mohon maaf saya flashback ke belakang, Mbak ya. Iya. Waktu SMA dulu saya juga pernah gitu, Mbak, waktu kecil masa remaja ya, Mbak. Saya belum kayak begini. Gitu. Iya. Cerita itu tak pikir juga bener, Mbak. Sampai saya itu punya pendapat begini waktu itu. Dulu, Mbak ya, tanah Jawa itu nggak ada manusia sama sekali, Mbak. Iya. Ya waktu itu saya memang masih usia segitu, Mbak.
tanah Jawa ini bisa dimasuki manusia dan dihuni sama manusia itu setelah tumbalnya Sesu Bakir di Gunung Tidar itu tadi loh, Pak. Untuk ngusir semua makhluk halus atau apa setan demit yang ada di tanah Jawa itu tadi. Iya. Makanya dulu Nusantara itu kan dikenal dengan tanah yang jalmo moro jalmo mati gitu kan. Pokoknya siapa yang datang pasti mati. Nah, waktu itu saya masih SMA, Mbak, masih kecil, saya masih percaya omongan begitu. Iya. Tapi setelah tambah lama kok saya mau ketawa gitu loh, Pak. Iya. Soalnya Sesu Bakir datang ke sini itu tahun berapa? Iya. Tuan mana Sesu Bakir itu sama Eyang Kertanegara, sama Singosari. Tuan mana sama kerajaan-kerajaan sebelum Singosari, sama ini misalnya Sriwijaya, Prabu Erlangga. Iya. Di Kahuripan tuan mana? Loh berarti tanah Jawa ini kan sudah bisa dihuni manusia toh, Pak. Iya. Loh kok ditumbali itu terus maksudnya apa? Gitu loh, Mbak. Acara numbali loh, Mbak, dipakai numbali apa? Hah? Lah iya, itulah yang Ayolah, membagongkan itu. Jadi gini loh, Mbak. Kita itu ya nggak boleh asal ada orang cerita, oh ini dari Ustadz Kiai, dari Romo ini, Romo Ageng, Romo anu, terus kita telan ya nggak bisa. Kita pakai akal pikiran, ya kan? Karena Begawan Cipto Wening itu di sini, terus kita hantamkan ke larasnya Roso Jati. Masuk akal nggak saya cerita ini, gitu loh, Mbak? Iya kan? Kalau dianalogikan kan kayak gini, Mbak. Saya punya tanah, ya toh, Mbak? Iya. Masih kosong. Saya nggak tahu itu dulu bekasnya apa. Ya. Banyak pohon-pohon besar. Iya. Ya kan, banyak rumput ilalang. Saya mau bangun rumah. Terus saya tumbali, lah itu masuk akal. Kan gitu ya? Iya. Sama dengan gitu toh. Iya. Lah ini wes jadi rumah. Sudah saya tempati sama anak istri saya. Terus kok Mbak Ageng datang terus numbali rumah saya. Nah ini fungsinya apa? Gitu loh, Mbak. Kan kayak gitu akhirnya. Ya semacam penjajahan lah namanya itu. Lah iya, ini Mbak Ageng ini akal-akalan atau gimana cara numbalinya? Wong tanah Jawa ini loh sudah dihuni oleh banyak manusia, kerajaan sudah nggak cuma satu kok. Ya toh? Iya. Sebelum Sesu Bakir ini datang ke sini. Loh kok ada omongan karangan ditumbali tanah Jawa? Iya, supaya orang yang tinggal di tanah Jawa ini bisa hidup tenang tentrem. Soalnya setan jinnya sudah minggat semua ke laut gitu. Ini omongan apa sih, Mbak? Satu ya, Mbak ya, Iya. selesaikan dulu masalah itu tadi, Mbak. Padahal di Nusantara sini atau Jawa nggak ada jin loh, Pak De. Dulu itu. Dari dulu kan saya sudah bilang sih, Iya. Pak. Mana sih di Jawa itu ada jin? Yang ada itu kan makhluk siluman tuh. Iya, makhluk siluman. Nah lagian loh, Mbak, sebelum Kanjeng Sesu Bakir datang ke sini, iya, Mbak. Iya. Apa di Surabaya, di Nusantara ini nggak ada tak orang Linuwe. Kok sampai numbali aja nunggu Sesu Bakir datang? Ayolah dipakai akal kita satu-satu. Iya. Ya, saya seneng ngomong kayak begini. Iya. Kita pakai struktural dan sistematik. Ya, ngomongnya satu-satu. Iya. Dari situ aja kan sudah ada kerancuan, Mbak, cerita itu. Iya. Betul toh? Iya, betul. Sudah ya, Mbak ya? Nah, Terus sekarang yang kedua. Kanjeng Sesu Bakir itu orang suci, Mbak. Iya. Loh kok kamu karangkan cerita Kanjeng Sesu Bakir datang ke sini terus gegeri Romo Semar itu loh, Mbak. Yang notabene sama orang-orang Jawa Tulen dianggap sebagai pamomongnya tanah Nusantara. Iya. Loh, ini cerita apa lagi? Ini kok saya bilang malah ngelecehno Sesu Bakir ya, Mbak, cerita itu, Mbak. Iya, betul. Lawang orang suci, orang Linuwe. Bertamu ke tempatnya orang, Iya. tuan rumahnya dijak gegeran. Iya. Loh, ini apa ini? Ini maksudnya Kan apa? nggak lucu ya. Kok lucu banget ya ceritamu ini lo lucu banget gitu loh, Mbak. Ini cerita dari mana? Dari alam mana ini? Gitu loh, Mbak. Loh wong Kanjeng Sesu Bakir itu loh, Mbak. Itu loh Wali Songo Sunan Ampel Maulana Malik Ibrahim ya, Kanjeng Maulana Malik Iya. Ibrahim, Kanjeng Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang ini belum ada. Betul toh? Betul belum ada. Ya lo, wong beliau ini lo saya suci. Iya. Datang ke sini kok kamu karangkan cerita kayak begitu, ya? Ya, sepertinya ada unsur Udang di balik rempeyek, Pak. mengadakan pembodohan Pembodohan. lewat cerita-cerita Ah. yang selalu digembar-gemborkan itu, Pak De ya. Terus yang bikin sakit hati
Romo Semarnya kamu bikin kalah lagi. Ya Allah ya Rob, Gusti. Ya toh? Jadi seakan-akan ilmunya orang Nusantara itu kalah dengan ilmunya orang dari Arabia. Kamu nggak usah nipu, wong Syekh Subakir itu bukan agama Hindu, Buddha, Kristen kok. Iya toh, Mbak? Iya, betul. Syekh Subakir kan agamanya Islam, beliau kan Muslim. Iya. Ya berarti intinya itu kamu ngarang cerita bahwa ajarannya orang Nusantara itu kalah dengan ajarannya orang Islam. Wis gitu aja loh. Iya, daripada kamu bikin cerita fiksi yang bulat-bulat gak karuan kayak begitu. Iya toh? Iya. Makanya terus ada cerita anak turunnya itu tadi yang dari sana, Mbak. Ya, yang bilang orang Jawa nyembah pohon. Nah, itu toh. Ya kalau nggak ada Syekh Subakir sampai sekarang nyembah pohon. Nah, itu kan makani setan dengan cara bakar menyan. Ya, pasang sesajen lah. Itu kan mungkin arahnya ke situ gitu loh, Mbak. Habis itu terus disirik-sirikkan. Habis itu terus disirik-sirikkan. Lah ini loh, Mbak. Kadang propaganda itu juga seperti itu. Iya. Kita bawa-bawa nama orang suci. Ya, itu kalau saya bilang, Mbak ya, itu cerita naratif, Mbak. Cerita? Naratif, Mbak. Kita nggak tahu ya. Saya kan guru ya, Mbak. Iya. Apalagi saya dari sastra Inggris. Iya. Jadi gini, Mbak. Naratif teks atau cerita narasi, Mbak ya. Itu gini loh, Mbak. Khususnya itu legenda, bukan fairy tale ya, Mbak, bukan dongeng ya, Mbak ya. Legenda itu kan terjadinya satu tempat atau terjadinya satu cerita terus dihubung-hubungkan dengan orang-orang yang ada di situ. Kayak Gunung Tangkuban Perahu dihubung-hubungkan dengan Sangkuriang. Nggak tahu Sangkuriang itu ada beneran apa enggak. Iya. Terjadinya Danau Toba dihubung-hubungkan dengan ini Samo sama Toba sama Samosir anaknya itu. Samosir itu maksudnya kan Samo yang terusir toh, Mbak. Iya. Di Danau Toba itu kan ada pulau toh, Mbak. Iya. Itu kan namanya Samosir. Iya. Ya itu anaknya Toba, Mbak, namanya Samo. Gara-gara nakal diusir sama bapaknya si Toba akhirnya jadi Samosir. Maksudnya Samo yang terusir. Lah semacam itu loh, Mbak, cerita Syekh Subakir sama itu, Mbak. Iya. Sama Kanjeng apa? Sama Romo Ismoyo Jati atau Romo Semar itu, Mbak. Iya, Pak. Jadi cerita itu dihubung-hubungkan dengan orang suci. Ya intinya itu memang ada yang dijeglekno itu tadi loh, Mbak. Iya, dijeglekkan. Apa itu bahasa Indonesianya dijeglekno ya, Mbak? Iya. Dibikin hancur supaya orang itu iya. nggak percaya dengan itu, gitu Iya. loh, Mbak. Iya toh? Iya. Betul, Mbak De. Nah, terus masih kurang, Mbak. Masih kurang menjelek-jelek orang Nusantara masih kurang. Sekarang setiap 500 tahun sudah 500 tahun katanya Romo Semar nagih janji. Ya toh? Iya. Setiap kali ada bencana alam katanya leluhurnya Jawa nagih janji. Loh ini kan biadab cerita ini, Mbak. Mau Mbak Romo Semar itu kepingin putra-putri Nusantara balik ke Nusantara itu dengan cara mendatangkan walat apa hukuman kayak begitu. Ada banjir katanya leluhur Nusantara nagih janji. Ada gunung meletus leluhur Nusantara nagih janji. Loh ini kan gendeng lagi gitu loh. Iya, betul. Ayolah dinalar gitu loh. Kayak saudara saya loh, Bang Ade Armande loh. Gunakan logika dan akal sehatmu itu pakaian gitu loh, Mbak. Iya, betul. Mana ada leluhur Nusantara kepingin anak-anak cucunya balik mempelajari atau mempercayai ajaran Nusantara ini terus dengan cara menimpakan hukuman yang kayak begitu. Ini cerita apa lagi gitu loh, Mbak. Iya, Mbak. Ya betul, apa? Iya. Bahkan sendiri akhirnya ya apa? Geleng-geleng ya, bingung ya. Ya sesuatu yang membagongkan, Pak. Ceritanya itu kan ada sesuatu di balik batu lah. Lah iya. Akhirnya ya ada udang di balik rempeh ya itu tadi, Pak. Iya. Apa sih maksudmu cerita yang kayak begitu? Syekh Subakir, Kanjeng Syekh Subakir itu bangsa manusia, Pak. Iya. Saya ini orang Kejawen Tulen, Romo saya empat-empatnya orang Kejawen, Mbak. Iya. Kanjeng Syekh Subakir ini orang manusia, Mbak, bukan bangsanya memedi, bukan bangsanya jin. Iya. Sedangkan Romo Ismoyo Jati ini, Mbak, ini bangsanya Sang Yang Nur Cahyo, bukan bangsa manusia. Lu terus gegerannya itu lu caranya ya opo gitu loh, Mbak. Iya kalau kita
Kamu orang Sunda, saya orang Jawa, kamu orang Batak, orang Madura sama orangnya gegeran masih bisa dilogika. Lah ini bangsa manusia dengan bangsanya Sang Hyang Nur Cahyo gegeran. Itu gegerannya ya apa? Terus kamu durasikan lagu sampai 40 hari 40 malam. Loh ini gegerannya model gimana? Ya. Terus rumus semarnya keteteran. Loh, apa itu keteteran, Pak? Ya. Kelabakan apa? Apa bahasanya Indonesia keteteran? Tergeser lah. Tergeser gimana sih, Pak? Keteteran itu maksudnya kan terpojok toh, Mbak? Terpojok, Salah, iya. Aneh. Lah wong Romo Semar itu loh, Mbak, yang punya tanah lebih tahu toh, Mbak, medannya Nusantara itu kayak gimana. Iya. Daripada Kanjeng Sesu Pakir yang dari Turki. Iya kan? Iya. Lo kok bisa yang punya rumah kalai lah ya wane sih, Mbak. Iki cerita model gimana? Memang rata-rata itu orang Jawa itu dibuat kalah-kalahan loh, Pak. Ya itu tadi loh, sudah begitu kok kalian malah percaya dengan cerita yang kayak begitu. Gitu loh. Aku tuh sekarang tertawa aja, Mbak, kalau ada orang cerita masalah Sesu Pakir yang model kayak begitu. Malah sekarang lucu lagi, ada sebagian teman bilang katanya tumbalnya Tanah Jawa ini sudah hilang. Tumbalnya Sesu Pakir sudah balik ke Turki. Ini kamu dapat omongan dari mana? Tumbal apa yang kamu maksudkan itu? Ya itulah. Sudah, Mbak, belum penyebaran hoak itu, Pak. Iya, belum selesai tuh. Iya. Belum selesai. Masih ada lagi yang lebih ganti Masih lagi. ada lagi ini, Pak. Katanya Sesu Pakir Iya. ngasih tumbal di Gunung Tidar ya, Mbak? Iya, Gunung Tidar. Dieng ya? Iya. Yang Tidar ya? Tidar ya? Iya, Tidar. Ya, di Tidar. Itu pakai asma Raja Kala Cakra. Dulur ya, coba pikirin. Jenengan tahu Raja Kala Cakra itu bunyinya ya apa? Ya Moro Jojo Romoyo, ya Maranini Romoyo, ya Silopopolosio. Kanjeng Sesu Pakir itu orang mana? Itu bahasa Arab ta, ya Moro Jojo Romoyo, ya Maranini Romoyo itu bahasa mana? Loh kok aneh sih? Ada orang Cina datang ke Indonesia, numbali Indonesia dengan bahasa Hono Coroko. Loh ini orang Cina yang gimana? Lucu kan, sekali. Terus apa sih? Iya, lucu ya. Coba saya dipikir lagi, Mbak. Iya. Iya, kalau saya sebetulnya sudah menduga itu kalau itu sebuah cerita kekonyolan atau kebohongan, Pak De. Saya ketawa, Pak. Bisa. Ada Kanjeng Sesu Pakir mainan raja, namanya Raja Kala Cakra. Raja Kala Cakra itu kan bunyinya begitu. Iya. Memang ada cara Raja Kala Cakra itu bunyinya kayak surat Al-Fatihah. Loh ya apa sih sebenarnya? Kecuali kalau tuh tumbal yang ditanam di Gunung Tidar itu berbentuk haikal surat Yasin atau bacaan ayat kursi, saya percaya. Atau hijab apa. Loh ini enggak Pada Sesu Pakir mainan Raja Kala Cakra. Loh ini Sesu Pakir dari Persia tuh, Sesu Pakir dari Delhi, dari India sana. Ya apa sih kalian ini gitu? Ayo coba digali lagi omongan-omongan itu ya, Mbak. Ya, kebanyakan mayoritas Pak De ya. 99% ini orang-orang ini sudah pada terkontaminasi dengan cerita Sesu Pakir yang digembar-gemborkan selama ini, Pak De. Ya memang ada sesuatu di balik rempeyek itu tadi, Pak De. Lah iya, dari situ aja loh. Ayolah Mas, monggo Mbak. Mas siapa yang mau reaksi omongan atau cerita saya ini? Jelaskan ya, dari apa yang saya uraikan tadi satu-satu ya. Ada Sesu Pakir datang ke sini numbalin, itu maksudnya apa? Jelaskan. Kalau jenengan memang ada yang berani reaction. Iya toh, Mbak? Iya. Ya. Terus berkelahi 40 hari 40 malam. Terus ada Sesu Pakir numbali Tanah Jawa di Gunung Tidar dengan menggunakan Raja Kala Cakra. Kalau nurut jenengan pakai nalar ya. Jangan pakai seneng sama nggak seneng, cocok sama nggak cocok loh. Nah, cerita bener, Mbak. Iya, orang cari betul, bener itu harus fair. Iya. Jangan karena aku cocok, wes aku nggak mau tahu. Yang penting pokoknya Islam menang, Jawa kalah. Ya jangkrik. Kena pokoknya. Jangkrik berarti kon, aku tak perlu meso, tak anggap kon jangkrik Jangkrik, krak-krik. Lah iya, berarti kamu asal ngeri. Jangkrik lo ya, Mbak. Bukan kiri lo ya, Mbak.
Aduh. Kalau kamu ngomongnya wis gak mau tahu lah ceritanya gimana, yang pokoknya yang penting itu wong Jawa sama wong Arab kalah gitu ya. Mbo. Kalau kamu ngomongnya begitu nggak ngerti. Ya, semoga dengan nanti ini Pak De, dengan ulasan ini para putra-putri Nusantara bisa mengkaji Ulang ya, Mbak. Ulang. Cerita itu ya, Mbak. cerita Ya? itu bagaimana kebenaran. Kan kadang ini dari buku-buku, produk-produk ini kan juga banyak karangan-karangan si A, si B, si B, si C, si D. Iya, Wah, tahu. macam-macam lah. Ono sing karangane Pak Mudin Sakur, Ya. ono sing karangane Pak Bangka. Karena ya itu dari unsur E, Iya, Mbak. unsur ekonomi. Unsur ekonomi. gitu loh. Itu dasar loh, Menciptakan Mbak. dasar Iya. yang apa, buku yang nggak karu-karuan itu juga. Jadi kalau saya ngambil kesimpulan dari ceritanya Kanjeng Susu Bakir perang sama Romo Ismoyo Jati itu gini loh, Pak. Ya. Kamu lihat, Bendoromu lo wis kalah. Saiki aku adalah majikan kalian lah. Itu kan larinya ke situ, Mbak. Iya, betul. Aku yang menyelamatkan kalian supaya kalian tidak tetap menyembah pohon-pohonnya setan lah. Itu mungkin cerita itu, mungkin loh ya, Mbak. Iya. Saya nggak seneng nuduh-nuduh mungkin. Iya. Tapi yang namanya mungkin kan juga bisa jadi benar toh, Mbak. Iya, Wong betul. Mungkin kok. Namanya juga Itu. praduga tak bersalah. Nah, namanya praduga, ya. Iya. Namanya mungkin. Iya. Iya, maksudmu itu seperti itu. Jangankan kok kamu. Ini loh pemomongmu yang kamu bilang pemomongnya putra-putri tanah Nusantara. Ya kan? Sama Datuk dan sama ini saya itu loh, sama Kanjeng saya itu loh kalah. Iya. Iya. Ya, memang kalau dipikir-pikir sepertinya ada suatu kepentingan nih. Makanya kamu nuruto sama aku. Sekarang aku yang jadi majikan kamu. Gitu loh, Mbak. Iya. Iya toh? Iya, betul. Lo ayo coba dinalar, Iya. Bapak. Aku kan paling seneng kalau diajak bermain logika gitu. Iya, senang sekali. Orangnya kan kritis. Iya. Lebih suka bermain logika. Iya, Benar betul. nggak omongan saya? Masuk akal nggak omongan ini? Ya Bageng juga sering kok. Iya, mungkin jenengan semuanya ya nggak Bageng aja ya. Ceritanya Susu Bakir begini numbali pakai rojo coko berkelahi 40 hari. Iya toh, Mbak? Sampai terjadi perjanjian 500 Sampai terjadi tahun. 500 tahun lah ini. Ya kalian ini ikut-ikutan atau sudah dinalar apa belum? Ya, mayoritas Cerita. kebanyakan itu kan ya ikut-ikutan Pak De. Tembung dari tembung jarene sama pokoke. Nah, itu loh. Padahal orang Pokoknya ya Nusantara. ceritane gitu. Jarene siapa ya pokoknya jarene. Jarene iko ya. Sesuatu yang tidak Ya, pasti. iya, Mbak. Padahal Romo Ageng dulu kalau bilang sama saya, kamu kalau kepingin selamat, Mm-mm. jangan mengikuti kata jari-jari. Iya, betul. Jari ini ku Mbak, podo ambek jari itu kan ajaran toh, Mbak. Iya. Re ku podo karo kiri. Jadi tembung jari, apa jari ini, iku podo ambek ajar-ajarane kiri. Tahu kiri ya, Mbak? Iya, tahu. Anaknya anjing loh, Mbak. Iya. Ya kamu dapat kitab dari mana? Dapat omongan dari mana? Gitu loh, Mbak. Iya. Iya toh. Meskipun nggak ada bukunya, nggak ada apanya, kan kamu bisa pakai nalar pikiran Dengan kamu yang logika jernih. Kamu bisa pakai rasa jatimu. Loh saya juga jengkel loh pada Kanjeng Susu Bakir datang ke sini ngejak ribut sama Romo Semar loh. Kanjeng Susu Bakir itu orang suci, Mbak. Ada tak orang suci datang ke bertamu terus ngejak gegeran tuan rumahnya. Tak pikir ceritamu itu malah apa itu namanya, Pak? Melecehkan kesuciannya Kanjeng Susu Bakir. Iya, betul sekali. Iya toh, Mbak? Iya. Kamu ini kok kayak tuan apa? Tamu yang nggak sopan gitu. Lawang dulu ajaran Siwa masuk ke sini aja. Iya toh, Mbak? Resinya orang Hindu nggak ada kok cerita yang ribut sama Romo Semar. Iya. Ada guru suci, guru agung dari agamanya Pangeran Siddhartha Gautama atau ajaran Buddha. Mana ada yang gegeran sama Romo Semar? Nggak ada loh, Nggak Mbak. ada. Loh kok sekarang agamamu masuk ke sini kamu bikin cerita yang model kayak begitu? Mikir dulu kok kalau bikin cerita itu daripada nanti nempelin mukamu sendiri. Iya, jadi Gitu loh. dengan lama-lama ini kalau sudah ketahuan biasanya walat itu segera turun. Oh iya, Mbak. Iya, nanti walat dari Kanjeng Susu Bakir juga walat dari Romo Semar bisa turun Iya, bareng. karena sudah terungkapkan ini. Loh iya toh, Mbak. Iya. Akhirnya kan terungkap toh, Mbak. Terungkap. Kalau ini sudah kan terungkap cerita walat konyol. pasti segera Nah, turun biasanya. Lah iya. Iya ya, Wong semoga. saya aja yang kayak gini bisa jelaskan. Iya, betul. Apalagi Romo Ageng yang jelaskan, Mbak. Buat tambah Iya, lebih iya. jelas lagi, Mbak. Iya. Iya toh? Iya, Terus betul. saya udah dipikir omongan saya tadi, cerita saya tadi dipikir. Ayo.
Masuk akal enggak? Masuk akalan mana? Sanggahan saya dengan ceritanya jenengan semua soal itu. Iya, betul. Iya toh? Iya, betul Pak De. Itu Mbak. Iya, gimana Mbak? Wes cukup Pak De, nggak usah Cukup, ya. belarang-belarang, sudah tahu. Mereka kelingannya tambah panas. Daripada intinya itu saya sudah tahu sekarang Pak De. Iya Mbak. Jadi penjelasan panjenengan ini mempertegas dari apa selama ini yang saya yakini kalau cerita antara Sesu Pakir dan Eyang Romo Semar itu nggak bener. Suatu kebohongan. Nah, iya cerita nggak Iya. bener kan suatu kebohongan ya Mbak. Iya. Iya Mbak. Terima Iya, kasih Mbak, ya. Pak De ya, rayu. Rayu Mbak.